Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khusara. Shadaqallahul adzim. Pada sahabat-sahabat, ikhwan wal rahmatan hikmah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan lindung Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita pengikut hingga akhir zaman. Mudah-mudahan yaumul kiamat nanti kita sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesuksesan serta keberkahan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, kembali lagi di channel saya Bang Jali Al-Hikmah di Seni Jaga Diri Ilmu Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kembali. Saya akan sedikit menerangkan dan menjelaskan mengenai belajar ilmu Al-Hikmah yang katanya syirik dan musyrik tidak boleh dipelajari. Apakah demikian? Sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam hal ini kita harus mengkaji, kita harus meneliti, memahami serta mempelajari apa arti dari al-hikmah, serta mursyid sanad keilmuannya. Jadi pada hakikatnya al-hikmah berasal dari kata hakama yahkumu hikmatan, suatu ilmu pengetahuan, kebenaran, keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan. Ilmu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an dan para sahabatnya, kemudian disebarluaskan oleh para waliullah ke penjuru belahan dunia ini hingga sampai sekarang ini. Jadi suatu bukti sanad keilmuannya sudah jelas. Ilmu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang bersumber dari ayat suci Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, dan asma-asma Allah dan nama-nama Allah yang agung. Sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang bisa dikatakan syirik suatu keilmuan tergantung pengamalnya atau pemakainya, bukan karena ilmunya. Jadi apabila kita berdoa, berzikir, mewirid karena ilmu atau karena yang lainnya, itu bisa dikatakan atau dikategorikan syirik. Jadi pada intinya jika berdoa, berzikir semata karena Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haknya Allah, seperti kita diberikan kekuatan tidak kesentuh oleh lawan atau musuh terhadap orang-orang yang menzalimi diri kita, bahkan lebih kebal senjata tajam apapun, baik pengobatan, mahabbah, terawangan, dan lain-lain. Itu suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah pasti mengijabahnya. Apapun yang terjadi, yakin karena Dia, bukan karena yang lainnya. Dialah sebaik-baiknya, Maha Penolong dan Maha Pelindung. Iman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan. Firman yang lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari, mengamalkan serta mengistiqomahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu kesyirikan selagi kita tidak menyimpang dari ajaran agama serta syariat Islam. Toh sah-sah saja. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini doa Nabi Muhammad SAW ketika beliau rumahnya dikepung pasukan kafir Quraisy. Lalu beliau membaca doa ini dengan mengambil segenggam pasir, lalu menaburkan sekeliling rumah sekitar itu juga. Pasukan kafir Quraisy tidur sangat pulas, sehingga pasukan tersebut tidak bisa melihat Nabi keluar meninggalkan rumah tersebut. Beliau ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mereka tertidur
hingga terbit fajar matahari. Sehingga mereka tidak mengetahui kepergian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi sudah tidak ada di tempat atau di tempat tidurnya, yang ada hanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi begitulah kisah sejarah fakta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebagai contoh-contoh suri teladan kita, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa besarnya mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus mengetahui dulu kebenaran, keberadaan. Apakah menuntut ilmu itu suatu kemusyrikan, satu syirik? Kita lihat dulu, kita teliti dulu, kita telaah dulu. Apakah ilmu ini bersumber menyimpang dari ajaran agama atau tidak? Jadi istilahnya, setiap kita mempelajari suatu ilmu, ya memang betul kita harus teliti dulu, kita pelajari dulu, kita telaah dulu, melihat kebenarannya dan sumbernya. Boleh kita mempelajarinya. Demikianlah video yang singkat ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman di rumah, ikhwan wal akhwat ahibah di mana saja berada, dimanapun. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam video ini, baik tutur kata yang kurang benar, yang kurang teratur, itu semata dari kesalahan saya sendiri, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi video ini hanya sekedar hiburan, yang mudah-mudahan hiburan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau memang istilahnya video ini tontonan yang menuntun kita ilmu yang bermanfaat, maka pelajarilah. Tapi kalau tidak bermanfaat atau menyimpang dari syiar agama, maka tinggalkanlah, abaikanlah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, di sini saya bukan menggurui. Marilah kita bersama-sama kita belajar kekurangan kita. Kalau memang baik yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin cukup video saya sampai di sini. Sebelum ditutup dengan salam, terus dukung channel Bang Jali Al-Hikmah dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share, agar sahabat-sahabat di rumah tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.